Pandanglah Tuhan dan bukanlah pada diri. Ucapkanlah firman Tuhan bukan pikiranmu. Anggaplah setiap hari adalah harimu, menjadikanmu lebih dari pemenang. Tiada hari terbuang sia-sia. Bersama Tuhan buat harimu istimewa. Jangan kau mengeluh, jangan keraskan hatimu. Hari ini adalah harinya Tuhan. Tiada hari terbuang sia-sia. Bersama Tuhan buat harimu istimewa. Jangan kau mengeluh, jangan keraskan hatimu. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari bersukacitalah. Mari bersukacitalah. Halo adik-adik, salam. Apa kabarnya? Tentunya adik-adik, papa mama selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Mari adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam ibadah. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, kita akan menerima potum dan salam yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan Sarjana Teologi. Dan setelah itu kita akan menyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Shalom adik-adik, baik kita akan memulai ibadah kita dengan kita menerima potum dan salam. Adik-adik berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Selamat pagi,
Adik-adik, kita telah menerima potun dan salam, dan kita sudah memulaikan dengan satu pujian Selamat Pagi Bapa. Saatnya kita akan masuk di dalam doa ucapan syukur dan pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Kak Tris, dan dilanjutkan dengan dua pujian lagi. Yang pertama, setia berbakti pada Tuhan, dan ada satu sobatku yang setia. Adik-adik, saatnya kita mau masuk dalam doa ucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan kita, dan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk kami memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan di sepanjang minggu yang kami boleh lewati. Dan kami juga mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, maupun dalam pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk kami mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, maupun sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Bom 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 ceria. Bom 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 ceria saatnya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan minggu yang lalu. Kita akan mulai dari kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Yuk kita saksikan. Dua ayat yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Yeremia 32 ayat 18. Yeremia 32 ayat 18c. Ya Allah ayat 18c, yang besar dan perkasa. Ya Allah yang besar adalah Tuhan semesta alam dan perkasa. Yeremia 32 ayat 18c. Yeremia 32 ayat 18c. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Yeremia 32 ayat 18c. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Amin. Yeremia 32 ayat 18c. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Yeremia 32 ayat 18c. Ayat 18c. Ya Allah yang besar, ya Allah dan yang besar dan perkasa adalah namamu semesta alam, adalah Tuhan. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab orang yang Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya. Keluaran ayat 20 pasal 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, adik-adik, kita telah memuji Tuhan, kita telah mempersembahkan pujian kita untuk Tuhan. Pasti Tuhan senang mendengar pujian kita. Dan saat ini
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita siapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh hidup dalam kehidupan kita, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah adik-adik, kita akan masuk firman Tuhan. Kita akan menyanyi pujian dengan judul Ku Rindu Sabdamu. Dan setelah itu kita akan masuk di dalam doa yang akan dipimpin adik kita Rilin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Mari kita lihat video ini. Halo adik-adik semua, dalam satu minggu kita punya berapa hari ya? Ayo jawab. Betul, kita punya 7 hari. Adik-adik pasti punya hari libur seperti hari ini. Hari ini hari apa sih? Ayo, hari apa? Betul, ini hari Minggu. Jadi, Tuhan sudah memberikan kepada kita hari istirahat, yaitu hari ini. Pada zaman dulu, Musa disuruh oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima perintah dari Tuhan. Dia menerima 10 hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan hukuman ya adik-adik, diingat ya. Hukum Taurat itu bukan hukuman, tetapi hukum Taurat itu adalah perintah. Ada 10 perintah yang Tuhan berikan kepada Musa, supaya Musa memberitahukan juga kepada umat manusia yang lainnya. Seperti yang sudah kita kenal di dalam 10 hukum Taurat. 10 perintah, yang pertama, Allah adalah satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan menyembah mereka. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan berbohong. 10, jangan pernah menginginkan milik orang lain. Wah, banyak sekali ya. Ada 10. Nah, salah satu dari hukum itu tadi berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hayo, bunyi hukum Taurat keberapa itu ya? Betul, bunyi hukum Taurat yang keempat. Apa yang dimaksud dengan kudus itu? Lalu hari apa Sabat itu? Kudus artinya suci atau bersih. Nah, kalau hari Sabat itu artinya hari Sabtu atau hari istirahat, hari perhentian. Dan hari Minggu, hari libur seperti ini diberikan oleh Tuhan bagi kita supaya kita beribadah kepadanya. Tuhan memberikan perintah supaya kita harus menguduskan hari di mana kita menyembah Tuhan. Jadi Tuhan mau adik-adik pakai hari Minggu itu untuk rajin sekolah Minggu, rajin memuji Tuhan. Yang Tuhan mau kita rajin untuk sekolah Minggu. Kita sudah diberikan tugas oleh guru-guru di sekolah selama 5 atau 6 hari. Terus orang tua kita sudah bekerja 5-6 hari juga. Nah, hari ini, hari Minggu, hari libur, kita gunakan untuk datang kepada Tuhan, datang memuji, memuliakan nama Tuhan dengan rajin. Nah, selain kita rajin sekolah Minggu, kita juga harus jadi anak yang rajin berdoa. Hari ini adalah hari anak gereja Kalimantan Evangelis. Nah, kita diharapkan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya rajin sekolah Minggu, tetapi juga rajin berdoa. Jadi anak-anak Tuhan yang rajin untuk memuji nama Tuhan, suka menolong orang lain, dan suka membawa orang lain pergi ke gereja. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari cerita firman Tuhan itu tadi, kita diingatkan dan terlebih adik-adik semua yang saat ini boleh beribadah, diingatkan bahwa salah satu perintah Tuhan bagi umatnya adalah menyediakan waktu yang istimewa, menyediakan hari yang istimewa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, datang kepada Tuhan. Entah itu beribadah di gereja atau rajin sekolah Minggu, rajin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di hari ini, perayaan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis, kiranya adik-adik semua tetap menjadi anak yang penuh semangat, taat kepada perintah Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Selamat Hari Anak GKE, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan untuk kelas kecil dan kelas tengah terdapat di dalam Markus pasal 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat.
Ayat hafalan untuk kelas besar terdapat di dalam Markus pasal 2 ayat 27 sampai ayat 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Selamat menghafal. Kreativitas adik-adik minggu ini. Nah, mari lihat gambar. Ini adalah gambar awan. Adik-adik bisa menggambar awan atau mewarnainya dan tulis nomor 1, adik-adik mau rajin sekolah minggu, nomor 2, rajin berdoa, dan seterusnya sampai nomor 5 ya. Dan di atas gambar ini adik-adik tulis nama adik-adik semua. Misalnya namanya Ina. Ina mau 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kirimkan ke grup seksi pelayanan anak ya, grup WA-nya, supaya nanti bisa dicatat oleh kakak-kakaknya. Dan nanti kertas ini ditempel di mana adik-adik bisa melihatnya setiap saat dan selalu mengingatnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih anak-anak Tuhan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya melewati cerita firman Tuhan yang sudah diperdengarkan, kami semua terlebih anak-anak-Mu selalu diingatkan menjadi anak Tuhan yang tetap setia, mencari Tuhan, tetap datang kepada Tuhan dalam ketulusan hati, dan mereka selalu rajin untuk berdoa dan memuliakan Tuhan. Dan juga pada saat ini ketika kami mengingat Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis, kami berdoa memohon kepada Tuhan agar anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini, mereka selalu dijaga, mereka selalu dipelihara, mereka selalu diberkati di dalam tubuh yang sehat dan kuat, di dalam keluarga yang sehat, dan mereka menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dengan baik dan sempurna. Berkatilah anak-anak Tuhan di tempat ini, kiranya mereka menjadi anak Tuhan yang rajin datang kepada Tuhan, yang selalu mendengar setiap perintah dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengasihi Engkau Yesus.
Ya, adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan saatnya kita akan membawa persembahan kita untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ayo kita katakan, ku mau memberi yang terbaik yang ku punya untukmu Tuhan. Nah, adik-adik, nanti untuk doa persembahan akan dipimpin teman kita, yaitu Adik Eca. Nah, nanti sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dengan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau di dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu mau persembahkan persembahan kami. Terus kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Amin.
Nah, adik-adik, tidak terasa kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan juga telah memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pesan kakak, jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan, dan kita harus menjaga jarak. Ikuti protokol kesehatan karena COVID masih ada. Nah, untuk lagu penutup kita akan menyanyi bersama dengan satu pujian, Ku mau berjalan dengan Yesus Juru Selamatku. Sampai jumpa. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Adik-adik diundang untuk berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. In his sight, Jesus loved the little children of the